Halo pemirsa, bahaya mengintai menyusul melonjaknya volume limbah medis di masa wabah COVID-19. Ini mengharuskan kita melihat lagi pengelolaan limbah medis yang telah menjadi pekerjaan rumah negeri kita sebelum pagebluk tiba. Apa yang seharusnya dilakukan rumah sakit dan juga masyarakat terhadap limbah medis? Bagaimana dengan pemerintah? Apakah telah menjalankan fungsinya agar rumah sakit dan masyarakat mengelola limbah medis dengan benar? Saya Rika Amruh, inilah Green Talk. COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, mengubah kehidupan manusia di kolong langit ini. Sejak wabah ini menjadi pandemi, warga dunia harus menggunakan masker. Sebagian orang menggunakan masker medis. Sebagian lain masker kain untuk menutup hidung dan mulut. Masker medis bisa berakhir sebagai limbah medis. Ini perlu diurus, selain limbah yang mengandung bahan infeksius. Sejak Maret lalu, saat kasus positif pertama ditemukan di tanah air, volume limbah medis melonjak. Hingga 15 Oktober saja, volume limbah medis naik antara 30 hingga 50%. Gunungan limbah medis lebih dari 1.662 ton. Ini menambah masalah karena penanganan limbah medis di masa sebelum pandemi saja belum optimal. Masalah beginian bukan khas Indonesia. Limbah medis telah menjadi masalah global. Di kota Wuhan, Tiongkok misalnya, penambahan limbah medis harian melonjak 5 kali lipat. Dari 50 ton menjadi 246 ton per hari. Masalahnya, tidak semua kota atau negara punya fasilitas pengolahan limbah medis yang memadai. Seringkali, limbah berkategori berbahaya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, bahkan hanyut di sungai dan laut. Ini bisa menjadi bom waktu. Jika tidak terkelola dengan baik, limbah medis dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pemirsa, lewat sambungan Zoom bersama saya saat ini telah hadir Mas Dwi Sawung, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, juga Hermawan Saputra, Satgas COVID-19 Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Green Talk. Mas Sawung, informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, paling tidak antara 30-50% ada peningkatan volume limbah medis selama pandemi tahun ini. Nah, catatan atau data dari WALHI, apakah sudah sangat signifikan ini semakin mencemari lingkungan? Kalau kita lihat memang jadi banyak ya, terutama kalau sekarang limbah medisnya limbah medis APD ya. Jadi alat pelindung diri kayak masker, hazmat, sarung tangan, gitu banyak, makin banyak, dan itu tidak hanya di rumah sakit ya, limbah medis yang bukan hanya di rumah sakit tapi juga di yang isolasi mandiri ataupun di masyarakat biasa. Nah itu banyak banget, dan volumenya itu yang paling banyak mengalami peningkatan volume sebenarnya dibandingkan dengan yang lain ya, seperti jarum suntik, bekas infus, bekas obat, itu nggak terlalu banyak, masih peningkatannya tuh nggak signifikan lah gitu ya. Bahkan bisa dianggap ada yang turun, ada yang naik gitu ya di hariannya, tapi ya tidak terlalu signifikan gitu. Mas Sawung, dari pengamatan rekan-rekan WALHI di lapangan begitu, seperti apa sih bentuk atau tumpukan ataupun gunungan limbah-limbah medis itu, terutama APD yang Anda sampaikan tadi? Seperti apa penampakannya secara kasat mata paling tidak? Secara mata sih ada ini ya, masker banyak gitu ya, banyak banget masker, kemudian juga ada yang mungkin kalau ini sepertinya yang dari rumah sakit ya, yang dari rumah sakit ada hazmat gitu ya, ada hazmat, kemudian ada face shield juga, kemudian juga ada beberapa infus, tapi ini di TPA sih ya, kalau yang ini di TPA, TPA yang legal ya. Ada, di TPA mana itu? Yang legal, di TPA di Tangsel ada, kemudian juga ada di Tangerang Selatan ya, sempat ditemukan, terus kemudian juga di yang Bekasi ada juga, kemudian di teman-teman di Bekasi, kemudian ada di teman-teman di Sulsel juga sempat menemukan juga sih ya
limbah medis dibuang di ilegal lah ya di tempat pemakaman umum gitu. Ilegal di tempat pemakaman umum. Ya, pemakaman umum. Itu bentuk ilegal. Ya, bentuk limbahnya apa saja? Ya? APD juga seperti hazmat, masker. Ya, hazmat, masker, ada bekas selang infus, kemudian ada bekas suntikan gitu. Itu di kota mana yang ilegal? Di kota Manado. Tindak lanjutnya juga kita belum dapat kabar lagi tindak lanjutnya seperti apa. Apakah dihentikan pembuangannya atau mereka beralih ke pihak ketiga. Iya. Ada juga yang dibuang ke provinsi lain sih sebenarnya juga kayak beberapa teman-teman di Bali juga bertanya gitu ya kemana dibuangnya, akhirnya ditelusuri dibuangnya ke provinsi lain gitu. Oke, jadi lintas provinsi. Nah, rekan-rekan Walhi begitu ya, baik di Jakarta ataupun di berbagai kota, begitu sempat tidak misalnya berbicara dengan petugas di TPA, baik yang ilegal ataupun seperti yang Anda katakan tadi, seperti di tempat pemakaman umum itu sebetulnya asalnya dari mana sih? Bagaimana datangnya, dibawa dengan truk atau seperti apa sih? Bisa diceritakan, Mas Sawung? Nah ya, kalau yang itu dibawa dengan alat truk ya. Yang ke ilegal dibawa dengan truk, terus kemudian kalau yang ke TPA kan memang diangkut bersama truk ya, bareng dengan sampah-sampah lainnya gitu. Jadi dia masuk gitu, terus kemudian sudah datang ke sana baru kelihatan biasanya kan di beberapa TPA kan ada pemulungnya ya, ketika pemulungnya sudah mulai membongkar-bongkar ketemu nih ada beberapa limbah medis ya. Termasuk juga di yang Bekasi juga seperti itu juga terjadi. Bahkan di awal-awal pandemi sebenarnya ada yang masker gitu ya, ada yang menampung masker. Dan maskernya didaur ulang dan dijual kembali. Didaur ulang gitu ya, di awal-awal pandemi. Sempat tidak misalnya punya data begitu rekan-rekan Walhi melihat atau paling tidak mendengar dari saksi mata itu pihak rumah sakit atau pihak ketiga atau pihak mana sih sebetulnya yang membuang? Pihak ketiga sih ya, kita telusuri pihak ketiga. Kita juga kan sebenarnya bertanya ke rumah sakit ya. Kita memang selama pandemi ini mendata juga bertanya juga ke rumah sakit dan beberapa fasilitas medis lainnya kemana mereka membuang limbahnya ya. Sebagian besar itu ke pihak ketiga. Ada memang yang dia punya insinerator sendiri ya, ataupun punya alat sendiri ya, tapi sebagian besar memang ke pihak ketiga, dan pihak ketiganya itulah biasanya yang menyerah. Ya itu dia nggak tahu, dia itu urusan ke pihak ketiga. Nah pihak ketiga inilah biasanya yang menyelewengkan limbahnya tidak sesuai dengan izinnya, harusnya dia ke tempat lain, nah dia buang ke TPA ataupun tempat ilegal. Iya, Mas Hermawan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Anda mendengar tadi penjelasan atau cerita dari Mas Sawung. Apa kira-kira reaksi Anda? Ya, dari bulan April ya, sejak awal April 2020 yang lalu, kami sudah sangat mengkhawatirkan dampak dari pandemi COVID nanti, terutama berkaitan dengan buangan atau limbah berkaitan dengan limbah padat domestik maupun limbah padat B3 medis ya. Jadi kalau di fasilitas kesehatan itu Mbak Rike ada beberapa pemilahan, paling tidak ada 3 pengkategorian utama. Ada yang limbah yang berbentuk cair, sebenarnya ini tidak terlalu rumit karena akan tersalurkan langsung pada saluran pembuangan yang pada akhirnya ada kaitan dengan pengelolaan IPAL di masing-masing fasilitas kesehatan. Tetapi ada 2 yang paling mengkhawatirkan, baik itu vaskes berupa puskesmas, klinik maupun rumah sakit, terutama dalam kaitannya dengan pandemi COVID, yaitu limbah padat domestik dan limbah medis padat yang berkaitan dengan B3. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam keadaan wabah, dalam keadaan pandemi seperti saat ini, semua limbah itu menjadi samar, yang mana sesungguhnya yang terkontaminasi virus atau bahan berbahaya menular ya, sangat infeksius, mana yang tidak. Dalam keadaan normal ini masih mampu dikendalikan oleh pihak ketiga atau oleh fasilitas kesehatan yang memang sudah siap dengan pengelolaan limbahnya. Tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, karena semua benda, semua bahan buangan yang harus kita curigai itu terkontaminasi, maka statusnya itu dinaikkan pada level infeksius atau sangat infeksius. Contoh begini, sama-sama masker, sama-sama bekas pakai seperti handscoon, tetapi masker, handscoon, dan juga alat rumah tangga yang
umum di rumah sakit itu masuk ke limbah padat domestik, tetapi ada limbah yang datang dari ruang rawat inap, ruang isolasi, ruang ICU, ruang IGD, yang itu berkaitan dengan limbah medis padat dan B3 sangat infeksius. Maka pengelolaannya ini harus khusus. Oleh karena itu kami mendorong sejak awal agar pemerintah, terutama Menteri Kesehatan melalui Dirjen Kesehatan Masyarakat mengeluarkan. Dan pada pertengahan April ada semacam pedoman pengelolaan limbah untuk fasilitas kesehatan rujukan dalam penanganan COVID. Itu keluar sekitar 15 April oleh Direktur Kesehatan Lingkungan di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Nah, hanya saja ketika nanti kita bicara pihak ketiga, memang umumnya sekarang Vaskes itu kerjasama dengan pihak ketiga, Mbak Rika. Ya. Pihak ketiga ini adalah PT yang bermitra yang memang mereka ini diawasi dan di standar seharusnya boleh jadi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, ya, KLHK. Nah, hanya saja KLHK memiliki peraturan Menteri nomor 56 tahun 2015 tentang penguburan dan peniadaan limbah ini masih agak konvensional menurut kami. Dan selama pemantauan ini artinya maksud Anda peraturan menteri ini tidak responsif begitu, apalagi untuk kondisi pandemi seperti sekarang. Ya, maka itu saya tidak tahu persis ya bagaimana kaitannya dengan pandemi COVID. Apakah sudah ada peraturan khusus yang disesuaikan oleh KLHK? Oleh karena seringkali di sini tadi seperti yang disampaikan Mas Sawung, rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu memang mayoritas bekerja sama dengan pihak ketiga. Dulu ada insenerator ya, tetapi karena costly dan perawatannya sangat mahal, pada akhirnya ini pun di pihak ketiga kan. Jadi mayoritas fasilitas kesehatan dalam pengelolaan limbahnya di tangan pihak ketiga atau B3 di pihak ketiga. Okay. Nah, pertanyaannya pihak ketiga ini siapa yang memantau, memonitoring, mengawasi sampai pada level penghapusan atau pembuangan akhir limbah. Nah, tentu saja boleh jadi ini wilayah Kementerian Lingkungan Hidup ya, atau KLHK, dan memang disinilah perlunya kira-kira peningkatan pengawasan. Nah, dari segi pelayanan rumah sakit juga kita menghimbau agar rumah sakit itu tidak memberlakukan ini secara biasa, terutama limbah padat medis B3 ini, tetapi harus luar biasa agar kedisiplinan, karena diperlakukannya harus dinaikkan satu level. Kita harus mencurigai semua bahan yang terkontaminasi melalui pasien dan pengunjung itu harus dicurigai dalam keadaan terinfeksi. Nah, itu yang perhatian. Ya, Pak Hermawan, tadi Anda sudah menyebutkan soal KLHK. Di segmen selanjutnya kita juga akan mengundang Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 dari KLHK akan bergabung bersama kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Green Talk dan kita masih membahas soal limbah medis khususnya di masa pandemi. Masih bersama saya Hermawan Saputra, pengurus pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan juga Dwi Sawung dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, dan telah bergabung bersama kita Dirjen PSLB 3 atau Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Rosa Vivin Ratnawati. Ibu Vivin, Ibu sudah mendengar juga dari segmen sebelumnya bahwa pengelolaan limbah medis di masa pandemi ini khususnya itu memang sangat mengkhawatirkan. Kira-kira bagaimana ini, Bu? Apakah ada percepatan untuk pengelolaan atau pengolahan limbah medis ini, khususnya limbah medis yang seperti disebutkan Mas Hermawan tadi, yang padat domestik? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi memang ketika wabah pandemi COVID-19 ini mulai, kami dari KLHK sudah mengeluarkan surat edaran Menteri LHK nomor 02 tahun 2020. Jadi bulan Maret kami sudah keluarkan surat edaran kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, juga kepada Ketua Satgas COVID-19. Yang pertama adalah kami meminta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk membantu mengarahkan para rumah sakit atau Fasiankes kami sebut ya, fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani COVID-19 untuk bisa mengelola limbah medisnya. Dan mengelolanya seperti apa? Yang pertama, memang limbah infeksius COVID-19 ini adalah infeksius dan harus dimusnahkan.
sehingga harus dibakar dengan insinerator minimal 800 derajat Celcius. Itu pertama. Ya. Ketika kita bicara insinerator, memang kita minta untuk dimusnahkan karena untuk memutus mata rantai penularan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak punya insinerator misalnya. Betul kata Pak Hermawan tadi, kita kemudian kalau memang daerahnya nggak punya insinerator, berikan pada jasa pengolah limbah medis yang berizin. Izinnya dari mana? Dari Menteri LHK. Di situ diawasi bagaimana chambernya harus 800 derajat Celcius, pengumpannya seperti apa, pemilahannya seperti apa, dan sebagainya. Satu. Kedua, karena ini masa wabah pandemi COVID, maka kami berikan diskresi, Mbak Rike, kepada rumah sakit yang punya insinerator, tapi dia belum memiliki izin. Tapi tentu saja spesifikasinya harus sesuai dengan Peraturan Menteri LHK nomor 56 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya meskipun belum memiliki izin, insineratornya bisa digunakan begitu untuk memusnahkan limbah medis. Masa darurat, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kami melakukan rapat koordinasi regional. Saya ingat-ingat sebentar, bulan April itu kami lakukan Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Kami menggandeng Kementerian Kesehatan, jadi dengan Dirjen Kementerian Kesehatan dan juga direkturnya di setiap regional sampai dengan Papua waktu itu, dan kami menggandeng Bareskrim. Kenapa kami menggandeng Bareskrim? Karena Bareskrim bisa mengkoordinasikan kepada polda-polda seluruh Indonesia bahwa ada masa darurat. Rumah sakit harus memusnahkan limbah medis ini. Jadi supaya tidak ditangkap rumah sakit yang nggak punya izin, kita bawa Polri untuk berkabung. Dan yang lain adalah kalau memang daerahnya tidak ada, kami membuat jalan keluar juga. Kalau ada pabrik semen di daerah tersebut yang terdekat, mereka bisa membakar di situ. Contohnya Sumatera Barat, ya, dia bakar di Semen Padang. Contoh lain NTT misalnya, dia di pabrik semen. Tentu saja semua dalam pengawasan. Nanti kalau enggak Mas Saung marah sama saya. Ada pencemaran udara dan sebagainya. Itu betul-betul kami awasi, ya. Itu satu. Nah, iya. Kedua, sebentar. Surat edaran itu juga berisi kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengatur bagaimana kalau orang sehat pakai masker. Tadi Mas Saung udah bilang banyak masker. Nah, kalau nggak sakit, pakailah masker guna ulang. Jangan pakai masker sekali pakai, menambah timbulan sampah. Tapi kalau memang harus pakai masker sekali pakai, ketika membuang, cuci dulu pakai sabun. Kemudian digunting-gunting, dimasukkan di dalam kertas atau amplop. Tidak langsung dilempar begitu saja ke tong sampah ya, Bu? Untuk menghindari yang dijual lagi tadi, Mas Saung bilang, udah nggak ada lagi sekarang, memang Mas. Tapi ada barusan itu sarung tangan di rekondisi, ada di Jawa Barat. Nah itu juga kalau memang sekali pakai, gunting. Tidak ada kalau sekali pakai, ini ada Bu Lia nanti bicara dari PRC juga. Itu pasti bilang bahwa kalau sekali pakai, ya sekali pakai. Karena sudah ada virus dan sebagainya. Demikian Mbak Rika. Oke, tapi kan tadi penjelasan dari Mas Saung itu ada temuan teman-teman Walhi itu pembuangan limbah medis ke tempat-tempat yang ilegal, bahkan seperti tempat pemakaman umum begitu kan. Sementara di sisi lain itu insinerator yang dimiliki oleh rumah sakit itu, koreksi saya kalau salah Ibu, kurang dari 10% sebetulnya dari seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia begitu kan. Memang mayoritas ditangani atau dilimpahkan ke pihak ketiga. Saya ada satu lagi yang kurang, bahwa diskresi ini juga meliputi kalau di daerah itu, misalnya di pulau terluar atau di Kalimantan, daerah-daerah yang hanya bisa dijangkau dengan kapal. Permen 56 tahun 2015 itu mengantisipasi untuk daerah-daerah yang remote, yaitu dengan mengubur limbah infeksius. Tapi ada caranya, jadi nggak hanya dikubur begitu aja. Sebenarnya hal itu juga untuk mengantisipasi kalau ada bencana, ya, hal-hal seperti itu.
Tapi dalam masa wabah pandemi COVID ini, karena banyak yang dari pulau-pulau, dari Tahuna dan sebagainya konsultasi pada kami. Saya punya insinerator misalnya, terus kemudian dibakar, abunya mau dibawa kemana? Nah, itu di dalam Permen 56 tahun 2015 mengantisipasi hal itu. Dan kami bekerja sama dengan baik dengan Kementerian Kesehatan untuk hal tersebut. Dan kalau ada, tadi Mas Sawung kan juga cerita, ada yang di TPA misalnya. Nah, kami selaku Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 mengirimkan surat kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk menjaga TPA-nya. Karena yang punya wilayah TPA itu adalah Pemda, ya. Kalau TPA regional provinsi, TPA yang biasa kabupaten kota. Kami minta para bupati, wali kota, gubernur, kalau memang nemu limbah medis di TPA-nya, tolong itu diolah, dibawa ke jasa pengolah limbah B3 atau apapun lah, mau dibawa ke rumah sakit, dan itu harus dimusnahkan. Jadi jangan dibiarkan seperti itu karena akan menambah mata rantai penularan COVID-19. Demikian, Mbak Rika. Ya, Mas Sawung, mungkin mau menanggapi. Ya, memang masih banyak juga ya yang dibuang. Sebenarnya ini masalah limbah medis ini sebelum COVID juga jadi masalah ya. Banyak kan memang pihak ketiga yang membuang secara ilegal. Nah, sesudah COVID masih ada juga sebenarnya. Dan kita pun menemukannya sebenarnya secara tidak sengaja ya, kebanyakan ya, ketika TPA-nya longsor ataupun ada insiden di TPA, itu baru kita temukan itu sampah-sampah itu ya secara detail. Ini apa sih yang masuk gitu ya, baru kita lihat ternyata ada limbah medis juga. Dan sebenarnya APD dan segala macam itu sebenarnya nggak harus mesti dibakar juga ya. Yang pasti dia harus didisinfeksi gitu ya, nggak mesti dengan cara dibakar, virusnya sebenarnya sudah mati. Nah, memang masalah di rumah sakit sebenarnya nggak terlalu besar ya, karena saya belum pernah dengar lagi yang kena dari pengelolaan limbah ya. Beda dengan dulu waktu zaman flu burung sempat tahu bahwa ada yang kena cleaning service, ada yang kena. Kalau yang ini belum pernah dengar terkena infeksi dari sampah yang ada di rumah sakit ya. Tapi ya memang yang banyak tuh yang di isolasi mandiri ataupun dari yang di rumah ya, yang isolasi mandiri di rumah ataupun di tempat tentu, itu yang memang masih banyak nggak jelas gitu ya, masuk ke dalam alur TPA biasa, dan kita juga nggak bisa mengecek apakah benar-benar sesuai atau enggak gitu. Dan kampanye yang ada sekarang itu memang kurang masif ya untuk yang pemakaian APD untuk yang isolasi mandiri. Oke. Bahkan ada beberapa teman ya yang isolasi mandiri, dia juga kebingungan ini buangnya kemana gitu. Ya, mungkin penjelasan Ibu Vivin tadi bisa membantu kita juga semuanya ya, bagian dari masyarakat ya, terutama yang menggunakan sampah medis itu ternyata dicuci dulu pakai sabun, digunting-gunting dulu agar tidak disalahgunakan. Oke, Mas Sawung, saya akhiri diskusi dengan Mas Sawung di segmen ini. Terima kasih sekali informasinya dan temuan-temuan teman Walhi. Kita pasti akan menunggu juga gitu apa temuan-temuan Walhi untuk bisa kemudian membantu juga penanganan masalah limbah medis terutama di masa pandemi. Terima kasih sekali lagi Mas Sawung. Ya, sama. Ya, Ibu Vivin dan Mas Hermawan, kita akan lanjutkan diskusi di segmen selanjutnya dan kita juga akan mengundang Sekjen Persi atau Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Green Talk. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, kita masih bersama Dirjen PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Rosa Vivin, dan juga Hermawan Saputra, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, dan kita juga sudah mengundang Ibu Lia G. Partakusuma, Sekjen Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau Persi. Ibu Lia, terima kasih sudah bergabung. Ibu juga tadi sudah mendengar diskusi kami di 2 segmen sebelumnya. Ini kira-kira suara Persi seperti apa? Karena secara langsung atau tidak langsung ini Persi dianggap juga bertanggung jawab terhadap masalah limbah medis. Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi untuk limbah medis ya di rumah sakit ini memang ada 2 cara untuk pengolahannya.
Yang pertama adalah pengolahan bisa dilakukan oleh rumah sakit sendiri. Artinya apabila fasilitas pengolah limbah ini ada di rumah sakit, maka limbah medis yang dihasilkan oleh kami akan diolah sendiri oleh rumah sakit. Biasanya yang paling sering adalah menggunakan incinerator. Itu adalah cara untuk membakar sesuai dengan syarat-syarat yang telah diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Iya, Bu Lia, data paling mutakhir itu seberapa banyak sih sebetulnya rumah sakit yang punya insinerator? Ada sampai 10% di seluruh Indonesia? Rumah sakit itu jumlahnya ada sekitar 2.900. Jumlah incinerator yang berizin saat ini hanya sekitar 60-an. 60-an, artinya kurang dari 10% bahkan ya? Iya, kurang. Jadi memang dan sehingga kalau tidak bisa, ya terpaksa kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Dilimpahkan ke pihak ketiga. Nah, itu teknis atau mekanismenya seperti apa sih, Bu? Kalau pelimpahan ke pihak ketiga? Ya, jadi kalau kita tidak bisa mengolah sendiri, maka kita akan mencari pihak ketiga. Itu ada dua. Satu namanya transporter, jadi artinya setelah kita tampung limbah kita di tempat penampungan sementara rumah sakit, maka transporter ini akan menjemput limbah medis yang ada di rumah sakit. Setelah itu transporter akan menyerahkan kepada pengolah limbah. Nah, pengolah limbah itulah yang mempunyai fasilitas yang tentu harus berizin juga dari KLHK, sama ya, transporter juga harus berizin dan pengolah limbahnya harus berizin. Jadi itu ada dua rangkaian yang harus kita lalui, mencari transporter yang berizin dan mencari pengolah limbah yang berizin. Setelah itu kita lakukan pemantauan melalui elektronik. Nah, KLHK sendiri sudah punya program untuk rumah sakit itu memantau berapa banyak yang kami kirimkan, kemudian diterima oleh transporter. Transporter juga akan memasukkan juga secara digital berapa banyak limbah yang diterima mereka. Kemudian mereka menyerahkan kepada pengolah. Nah, pengolah juga harusnya begitu mereka mengolah limbah, maka semuanya akan baru terlapor kepada kami. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Jadi kami pihak rumah sakit pada umumnya sudah menerima laporan bahwa limbah medis yang kami kirim itu sudah terolah oleh pihak pengolah. Nah, seperti itu. Jadi rangkaian di jalannya itu yang mungkin tidak selalu kami bisa pantau. Iya, Bu Lia, ini kan sedikit sekali ya rumah sakit yang memiliki insinerator sendiri begitu. Ini kendalanya apa? Memang karena berbiaya tinggi atau? Ya. Jadi untuk mengadakan insinerator di rumah sakit kan syaratnya banyak. Yang pertama, rumah sakit harus punya lahan. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita bikin incinerator itu di tengah penduduk misalnya, tengah pemukiman. Apalagi sekarang rumah sakit di kota itu kalau misalnya punya incinerator dengan cerobong yang kurang tinggi atau misalnya ada asap bisa ditimpukin gitu sama masyarakat. Jadi terutama kami yang ada di kota ini tidak mungkin ya mempunyai incinerator karena masalah lingkungan. Yang kedua adalah masalah pemilihan jenis incinerator sendiri. Nah, incinerator yang ada di pasar itu belum semua itu masuk di e-katalog. Mungkin rasanya perlu ya kalau memang ada e-katalog yang memuat jenis incinerator yang sudah teruji oleh KLHK, buat kami rumah sakit ini sangat membantu. Karena pada saat kami mengajukan perizinan, tentu harus dinilai yang pertama incineratornya itu memenuhi persyaratan lingkungan ya, dari mulai spesifikasi dan sebagainya. Setelah itu nanti akan ada di uji fungsi. Nah, ini yang biasanya belum semua rumah sakit bisa lulus dalam uji fungsi ini. Dan yang satu lagi adalah masalah pendaftaran. Jadi pendaftaran kita kan memang semuanya itu kan harus online ya. Dan ini juga rumah sakit itu harus mendaftar dengan nomor tertentu, yaitu yang disebut sebagai surat izin berusaha. Nah, ini yang kadang-kadang tidak semua rumah sakit bisa mempunyai surat itu. Dan surat itu sendiri sebetulnya ada lagi syaratnya, yaitu misalnya rumah sakit harus punya IMB yang jelas, punya izin lingkungan dan sebagainya. Nah, seringkali rumah sakit itu dalam pengurusan izin ini mereka sudah keburu putus asa begitu. Akhirnya mereka lebih banyak menyerahkan kepada pihak ketiga. Mas Hermawan, Anda mendengar tadi penjelasan dari Ibu Lia dan sebelumnya Ibu Vivin begitu kan, Anda sangat dekat sekali nih dengan dunia kesehatan. Kalau penjelasan tadi itu menurut Anda sudah memadai dan amankah sebetulnya penanganan limbah medis, khususnya tahun ini di masa pandemi? Ya, kita mengapresiasi peran serta pemerintah dan juga asosiasi rumah sakit ya dalam hal ini Persi. Dan ini semua sebenarnya memang pooling resources. Kita harus memaksimalkan semua sumber daya untuk sebesar-besarnya mengantisipasi penularan COVID termasuk dalam pengelolaan limbah akibat COVID. Hanya saja yang memang menjadi catatan kami, karena situasi pandemi ini kaitan dengan wabah yang luar biasa tidak pernah terjadi sebelumnya,
maka banyak sekali limbah itu yang tadinya tidak tergolong infeksius atau infeksius sedang atau malah tidak infeksius, sekarang malah harus dicurigai infeksius, bahkan sangat infeksius begitu. Jadi dalam kategori wabah inilah hal-hal yang biasa menjadi tidak biasa. Oleh karena itu penanganannya pun menjadi sangat hati-hati. Limbah domestik contohnya, di rumah saya itu kan ada limbah padat domestik yang oleh karena kegiatan rumah tangga non direct services itu juga bisa saja terkategori menjadi infeksius sekarang. Maka pengelolaannya pun berlaku pengelolaan untuk limbah infeksius. Masker digunakan oleh tenaga-tenaga linen, tenaga-tenaga gizi di belakang yang tidak langsung melayani pasien, itu juga tetap menjadi kecurigaan kita karena banyak sekali kasus temuan juga penularan atau transmisi terjadi di vaskes. Nah, hal-hal ini begitu kita kategorikan menjadi limbah yang harus dikelola secara infeksius, maka volume itu akan menjadi lebih besar, tanggung jawab untuk juga pemusnahannya juga akan menjadi besar. Di sinilah kerja keras teman-teman dari KLHK juga yang untuk mengawasi, mengarahkan jalur distribusi. Jangan lupa tadi dalam proses transporter tadi yang disampaikan Bu Lia, saya pikir itu harus menjadi sorotan utama dari Bu Vivi dan teman-teman di KLHK, bukan hanya dari segi mitra yang melakukan pemusnahan, tetapi transporter ini yang memang perlu, sehingga jangan sampai ada yang melakukan moral hazard, membuat di sembarang tempat, di jalanan dan lain-lain. Inilah hal-hal yang paling penting untuk kita perhatikan, Mbak Rike. Oke, ya Ibu Vivin, respon atas catatan dari Mas Hermawan tadi. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Hermawan atas catatannya. Dan memang wabah pandemi COVID-19 ini kan belum selesai. Jadi kita harus memang tetap meningkatkan pengawasan, pemantauan terhadap kapasitas limbah infeksius COVID-19 yang dihasilkan. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan, yang tadinya kita pikir itu semula dulu bukan limbah medis. Soalnya saya ada pertanyaan nih Mbak, dari daerah dia tanya, kalau sisa makanan dari pasien COVID-19 positif itu masuk limbah medis atau bukan? Memang dia limbah domestik sebetulnya, tapi karena dia sisa makanan dari pasien COVID-19, maka dia harus dimasukkan dalam sirkulasi tertutup pengelolaan. Diperlakukan sebagai limbah infeksius. Iya betul. Nah itu hal-hal yang baru Pak Hermawan yang muncul memang, dan pertanyaan-pertanyaan dari rumah sakit di daerah. Dan saya terima kasih sekali, memang ini adalah alert buat kami, Kementerian KLHK, Persi juga, Kementerian Kesehatan, untuk kita lebih meningkatkan lagi. Dan memang kami akan terus-menerus untuk memantau setiap provinsi, karena memang yang melaporkan kepada kami adalah para gubernur, dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, untuk melihat apakah ada persoalan di daerahnya dengan meningkatnya pasien, sehingga meningkatnya limbah medisnya. Nah itu pengelolaannya seperti apa? Apakah kapasitasnya mencukupi? Begitu Mbak? Iya, Ibu Vivin, kalau saya tidak salah dari Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2015 itu kan maksimal pengolahan untuk limbah medis, terutama yang infeksius itu kan maksimal 2 kali 24 jam begitu. Ada kemudian masukan-masukan itu, kenapa ini tidak ditambah, misalnya dipersempit menjadi maksimal 1 kali 24 jam untuk memperpendek rantai penularan atau potensi penularan. Tidakkah itu kemudian dirasa cukup urgent, Bu? Iya betul, cukup urgent, tapi memang dalam hal ini kami memperhatikan juga kapasitas, dan kami berdiskusi juga tentu saja dengan teman-teman Persi dan teman-teman Kementerian Kesehatan. Sampai dengan saat ini 2 kali 24 jam dianggap masih cukup. Tapi TPS-nya, tempat penyimpanan sementaranya, tentu saja harus memenuhi syarat, Mbak. Jadi tertutup dan sebagainya. Jadi tidak boleh terbuka dan sebagainya. Dan ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Jadi dia dipilah, diwadahi khusus limbah infeksius COVID-19, terus kasih label infeksius COVID-19. Setelah itu disemprot disinfektan sebelum diikat dan dipindahkan. Dan penempelan simbolnya itu juga diatur, berbahaya, dilarang dibuka dan sebagainya. Dan hal ini memang sudah juga ditindaklanjuti oleh Kemenkes. Mereka tadi Mas Hermawan sempat menyebut bahwa ada peraturan Menteri ya, atau surat edaran Dirjen, saya lupa itu ya, Dirjen Kesmas.
Ya, bagaimana rumah sakit secara detailnya harus menangani limbah infeksius COVID-19. Ya, tapi temuan selama ini mungkin Mas Hermawan atau Ibu Vivin bisa menjawab secara singkat, ada tidak misalnya rumah sakit yang bandel? Ya, itu Bu Lia yang harus menjawabnya. Kalau misalnya memang temuan itu ada, saya akan langsung minta Ibu Lia untuk menanggapi maksudnya, Mas. Tapi memang ada tidak memang di lapangan ditemukan pelanggaran? Sorry Mas Herwan. Jadi memang kalau dari laporan ada beberapa rumah sakit yang kemudian karena mereka tidak punya insinerator, kemudian mereka atau insineratornya belum berizin, mereka mengirimkan surat kepada kami, apakah kami boleh gitu ya untuk membakar. Nah tentu saja spesifikasinya harus dicek lagi, dan ketika memang sudah sesuai ya boleh aja. Ini wabah pandemik COVID-19 harus diatasi. Ya, sebelum saya ke Ibu Lia, Mas Hermawan tadi. Iya, jadi saya ingin mengomentari bahwa rumah sakit itu dari 2.900-an itu variabilitasnya sangat tinggi ya, mulai dari badan hukumnya, kepemilikannya, kelasnya atau level kapasitas layanannya itu berbeda-beda semua, sehingga ada beberapa pertimbangan yang paling penting terutama untuk rumah sakit swasta adalah efisiensi dan efektivitas. Itu juga yang menyebabkan dalam pengelolaan limbah pun dipilih mitra juga yang mampu melakukan pengelolaan limbah tetapi juga yang relatif terjangkau. Oke, dengan kalimat yang singkat begitu, adakah kemudian rumah sakit atau pihak ketiga yang bandel melanggar peraturan? Iya, hemat saya kemungkinannya ada. Oke, Ibu Lia. Ya, terima kasih. Jadi masalah apakah ada rumah sakit yang bandel? Biasanya rumah sakit itu sangat paham ya, biasanya ya. Sebagian besar rumah sakit itu akan paham dengan bahaya infeksius limbah. Nah, yang jadi kendala adalah masalah fasilitas. Contoh adalah masalah tempat penampungan sementara yang sebetulnya hanya boleh menampung dalam suhu ruangan 2 kali 24 jam. Dan itu harusnya kalau memang rumah sakit itu juga betul-betul paham, betul-betul seperti kata Bu Rosa tadi, semua diikat, tertutup, dan tidak dibuka-buka lagi. Dimasukkan satu tempat dan semuanya itu ditutup betul. Nah, yang jadi masalah adalah begitu dijemput sama transporter, nah biasanya mulailah itu. Jadi mulai keluar dari tempat penampungan sementaranya, nah kemudian mulailah itu terjadi bahwa, saya tidak tahu ya, kadang ada juga yang bahkan rumah sakit itu tidak tahu, pertama, transporter ini berizin apa enggak. Makanya kita edukasi terus, harus transporter yang berizin, ya. Satu itu. Kedua, transporter itu akan membawa ke sebuah tempat pengolah. Nah, kami juga bekerja sama dengan pengolah, tapi kami nggak tahu nih apakah pengolah tersebut punya volume tertentu yang artinya diizinkan. Misalnya taruhlah dia cuma punya izin untuk 1.000 kilo. Nah, sementara yang ngirim rumah sakitnya lebih dari 1.000 kilo. Mungkin ada beberapa rumah sakit misalnya yang mengirimkan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Transporternya antri. Nah, transporter antri itu, nah itu yang kita tidak tahu. Apakah dia akan tetap nunggu di situ sampai gilirannya diolah itu langsung bisa, atau dia bahkan harus menunggu dulu dan maka diturunkan begitu. Nah, itu yang kami nggak tahu. Jadi niat rumah sakit sih sebetulnya kami yakin bahwa rumah sakit itu tahu bahaya infeksi itu seperti apa. Ya, tetapi nah begitu tempat penampungan itu misalnya kita taruhlah sudah di rumah sakit di daerah kami beberapa kali kemarin ke sana, ternyata transport itu tidak mau menjemput tiap 2 hari. Alasannya apa? Sampahnya sedikit, limbahnya. Ngapain kami tiap hari? Belum lagi kalau dia jauh misalnya. Dia harus mengambil di Sumatera misalnya, sementara dia dari Jawa. Kan nggak mungkin dia ambil 2 hari sekali. Nah, jadi penyebabnya adalah itu tadi, syarat 2 hari kita harus penuhi. Tapi apakah transporter mau ambil 2 hari sekali atau enggak, itu kami udah pernah melakukan satu survei, ternyata rata-rata tuh bukan 2 hari. Untuk di Jawa betul 1 hari 2 hari, tapi untuk di luar Jawa bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Karena apa? Karena jumlah volume sampah pun tidak besar, sehingga akan rugi dia kalau hanya mengambil sedikit-sedikit dan harus sering begitu. Nah, itu ada satu kendala. Jadi tempat penampungan sementara yang mungkin jadi penuh atau penampung dibawa transporter, kemudian transporternya antri untuk masuk ke pengolah, itu juga merupakan satu titik kritis. Nah, kita tidak tahu, kita berharap sih tidak ada transporter yang antri kemudian dia harus menunggu dulu sebelum diolah. Kita berharap transporter datang ke tempat pengolah langsung dibakar misalnya. Nah, itu yang kami mungkin tidak bisa mengawasi sampai sana. Iya, oke. Dengan realita yang ada, Mas Hermawan, mungkin ini sebagai Mbak, ini satu saat Bu Vivin marah sekali ya, karena ada pengolah yang bandel karena dia menerima lebih dari kuota ya Bu.
Nah, di-strap tuh, ditutup. Nah, udah ditutup, kita juga yang bingung. Akhirnya kita sampai mencari ke pabrik semen ya, Bu ya. Nah, Iya, betul. jadi memang banyak hal yang bisa terjadi di dalam perjalanan menurut saya. Jadi kita harus sama-sama saling mengawasi. Mas Hermawan, ya dengan realita yang terjadi seperti itu kan, lagi-lagi kan yang kemudian dirugikan adalah kita sendiri pada waktunya nanti ke depan begitu, dampak penularan selanjutnya bisa lebih masif begitu. Nah, kira-kira sebagai masyarakat lah paling tidak apa yang harus dilakukan? Iya, jadi kalau ada stigma, hati-hati dengan stigma. Yang paling utama ini kan masyarakat kita gampang termakan stigma atau hoax, gampang menyalahkan rumah sakit juga. Tadi misalnya gini ya, kalau ada limbah yang tiba-tiba dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan diketahui di situ ada limbah medis, pasti yang disalahkan rumah sakit tuh. Nah, saya harus menyampaikan bahwa rumah sakit itu punya standar nasional akreditasi rumah sakit, namanya SNARS. Ada 15 chapter atau 15 bab atau 16 untuk rumah sakit pendidikan. Dari 16 chapter itu ada chapter terkait dengan manajemen pengelolaan limbah. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak akan mungkin rumah sakit belakangan ya keluar izin perpanjangan kerjasama dengan JKN BPJS, kemudian juga untuk izin operasional kalau tidak akreditasi terpenuhi. Dalam proses akreditasi ini ada audit kriteria, ada audit evidence. Antara kriteria dan evidence ada wilayah yang bisa dilakukan penjaminan mutu secara langsung, ada yang tidak. Termasuk dalam yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut ini peran pihak ketiga dalam hal operasional, karena itu udah di luar wilayah rumah sakit. Nah, disinilah titik kritis yang disampaikan Bu Lia, maka perlu ada pelibatan stakeholders lain seperti Menteri KLHK ya, terutama dalam pengawasan dan pemberian izin segala macam. Nah, di sisi lain kita terus menghimbau agar rumah sakit tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh juga berpikir hanya sekedar bisnis dan lain-lain, tetapi betul-betul memenuhi standar nasional akreditasi rumah sakit yang memang menjadi kewajiban yang dikelola dan difasilitasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kira-kira begitu, Mbak Rike. Oke, baik. Nah, terakhir ini sebagai closing statement dari diskusi kita di Green Talk, Ibu Vivien. Ya, kami kembali menghimbau kepada tidak hanya rumah sakit, saya setuju Mas Hermawan tadi. Ada peranan-peranan juga selain KLHK, Kemenkes, juga Persi, adalah pemerintah daerah. Tolong dijaga TPA-nya. Ini kan kalau ditemukan kan banyak ini, teman-teman seperti Mas Rawung tadi juga. TPA ditemukan limbah medis dan sebagainya. Saya minta untuk tidak diam. Tapi kelolalah limbah medis yang ditemukan di TPA. Bukan salah siapa-siapa itu. Yang jelas kita harus bergerak dan bekerja untuk memutus mata rantai penularan. Dan satu lagi, untuk masyarakat yang sehat, tolong pakai masker guna ulang saja. Karena tidak akan menimbulkan tambahan timbulan sampah. Demikian, Mbak Rike. Baik, terima kasih atas closing statement dari Ibu Vivien, dan sebelumnya Pak Hermawan Saputra juga Ibu Lia, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di Green Talk. Ya, tentunya kita berharap ini ya tidak akan ada lagi kemudian bahaya atau bencana setelah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan penanganan limbah yang tidak becus begitu. Sekali lagi terima kasih Ibu-ibu dan Bapak. Ya, pemirsa, sampai di sini Green Talk kali ini. Ya, tentunya sebagai bagian dari masyarakat kita juga harus mawas diri agar terhindar dari wabah atau pandemi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.